Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membagi tips ataupun tutorial buat teman-teman semua gimana cara ngecek ataupun menganalisa apakah sokarnya rusak apa enggak dalam suatu motor ataupun dalam sebuah mesin, apakah perlu penggantian sokar atau enggaknya. Kita perlu bahas di video kali ini karena banyaknya terjadi kesalahan tanpa kerusakan sokar kita ataupun teman-teman ganti sokar juga, padahal sokarnya nggak kena. Jadi buat menganalisa ataupun mengecek apakah sokar ini bermasalah dalam pembongkarannya, ini perlu kita cek lebih detail lagi. Dan bagaimana cara ngecek sokar ini apakah perlu kita ganti atau enggaknya, itu salah satunya kita lakukan hal seperti ini. Buat yang udah bongkar kayak gini, kita cek dengan cara yaitu kita tokok kayak gini. Kita tahan pakai 3 jari lalu kita tokok. Nah, kalau dia bunyi kayak gini otomatis dia udah kena ya. Ini udah lumayan parah. Yang buat contoh ini udah pasti saya pilih yang udah parah ya, makanya saya buka. Kalau saya pribadi nggak akan buka kalau dia tidak bermasalah. Untuk apa kerja rumit-rumit dan bikin capek bongkar belah mesin, ternyata ini nggak kena, kan untuk apa, kan percuma kan gitu. Jadi kita butuh pengecekan dari pas terpasang, dudukannya kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Maaf, ini dia pas di dalam mesin atau mesin tengah tanpa kita buka gini ya. Posisinya kayak gini, kita tarik keluar dan kita sama cara mempraktikkannya. Kita tahan pakai 2 jari dan juga kita tokok, atau lebih jelasnya kayak gini, kita tahan 2 jari dan kita tokok. Kita ketok gini bisa, kita ketok gini juga bisa. Nah, itu tutorial buat ngecek sokar ini apakah bermasalah atau enggaknya dan perlu kita ganti atau enggaknya. Ya, kita butuh cek terlebih dahulu, dan cara ngeceknya ya kayak gitu ya. Dan yang kedua, salah satu ciri sokarnya udah kena ataupun udah perlu kita ganti yaitu goyang kiri kanannya berlebihan. Jadi goyang ke kiri dan ke kanannya itu berlebihan, dan juga bunyi kayak tadi. Nah, ini bunyinya terlalu parah ya. Pas dipasang pasti pas jalan ataupun pas slownya, RPM rendahnya tetap bunyi, nggak bisa kita hindari karena cara kerja ini sudah pasti buat dorong dan narik piston tadi. Nah, yang kedua dari komponen ini, core as ini, yaitu kelahar sokarnya. Kelahar sokarnya udah pasti kita ganti. Kalau kita ganti tangan-tangan sini ataupun sokar ini, tiang sokarnya, otomatis kelahar sokarnya sini udah pasti kita ganti. Karena pas buka ini, kelahar ini sudah dicongkel sama yang tukang bubut ataupun tukang pasang sini, atau kita masang sendiri juga pasti kita congkel. Kalau saya pribadi, saya tidak bongkar dan pasang sendiri, saya perlu ke tukang bubut buat masang kelahar sokar dan juga pen sokar sini. Nah, ya, yang ketiga yang perlu kita perhatikan buat teman-teman semua yaitu gigi rantai keteng ataupun gigi temeng, gigi kecil, gigi belakang atau gigi dalam dari rantai keteng ini. Nah, gigi dari rantai keteng ini perlu kita perhatikan dari pen sini atau dudukan pen sini. Itu kalau kita lurus pandangi dari sini menuju ke gigi keteng ini, itu berada atau lurus di posisi tengahan ataupun lengkungan dari gigi ini. Dia nggak pas sama gigi ini, tapi akan tetapi dia sama lurus sama lengkungannya di tengah-tengahnya dari gigi ini. Nah, itu salah satu kita ngecek kalau kita antar core as ini ke tempat tukang bubut. Cara ngeceknya apakah benar pemasangan giginya atau enggaknya, kita perlu cek itu daripada kita balik-balik. Kita lebih baik kita teliti terlebih dahulu di tempat tukang bubut. Bisa jadi nanti tukang bubutnya jauh dari alamat bengkel kita ataupun
rumah kita. Jadi kita cek apakah dudukan ini pas sama tengahan sini, tengahan gigi ini, atau pas sama giginya berarti dia nggak pas, nggak tepat ya. Perlu dibuka lagi sama tukang bubut. Atau dia udah pas berarti kerjanya bagus dan kita tinggal pasang lagi core as ini ataupun komponen dari core as ini. Komponen dari shocker ini ya. Gitu aja tips ataupun tutorial dari saya buat ngecek di komponen core as ataupun komponen dari shocker ini. Buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan juga menjadi ilmu lebih dan menjadi ibadah buat saya pribadi, karena saya ingin berbagi ilmu. Tujuan saya bukan buat mencari keuntungan semata terlebih dahulu, tapi saya ingin berbagi ilmu terlebih dahulu. Target saya dengan saya berbagi ilmu, saya mendapat ibadah juga dan teman-teman dapat solusi dari kendala ataupun permasalahan di mesin yang teman-teman pemula temukan. Nah, semoga bermanfaat di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.